Tsumma taja'a ala syiqqil aiman. Kemudian setelah beliau salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, sunnah berikutnya adalah beliau ittaja'a, beliau berbaring, ya berbaring, ittija', dan berbaring ala syiqqil aiman, di sebelah kanan beliau, ya sisi kanan beliau, seperti yang kita sebutkan yang lalu bahwa sunnah adalah berbaring di sisi kanan dan tidak harus menghadap kiblat. Tidak harus menghadap kiblat, tapi sunnahnya adalah di sisi kanan kita, mengarah kemanapun. Kata-kata ittija' ala syiqqil aiman, ini sunnah ittija'. Jadi tidur di sisi kanan dan sekadar berbaring pun di sisi kanan. Dan ini dijelaskan oleh ulama kita bahwa beliau tidak tidur. Jadi sekadar berbaring. Apa hikmahnya? Kata ulama kita, untuk menghilangkan kelelahan beliau. Ini kan mau sholat subuh ini, untuk mengembalikan kekuatannya lagi. Ya, karena beliau tadi sudah semacam forsir ya kekuatan beliau waktu sholat tahajud. Ya sangat lama, panjang sekali. Ini mau sholat subuh lagi, dan seharusnya mana yang seharusnya lebih bagus kualitas sholat kita, sholat tahajudnya atau sholat subuhnya? Sholat subuhnya seharusnya, karena sholat subuh wajib. Jangan sampai sholat tahajud kita begitu segar, nanti datang waktu subuh sudah sangat mengantuk. Ya, biasa begitu. Ya, sholat subuh, sholat tahajud panjang-panjang, datang subuh sudah sisa-sisa kekuatan kita, mengantuk sudah. Ya, sehingga tidak khusyuk lagi. Ya. Ini tidak dibenarkan. Ya, tidak seharusnya begitu. Seharusnya satu wajib tetap diutamakan. Maka ada satu tips yang diajarkan, sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah berbaring dulu, berbaring sebelum salat subuhnya. Setelah salat sunat 2 rakaat, sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau berbaringnya setelah salat sunat witir. Jadi sebagian riwayat mengatakan salat sunat witir masih ada waktu sebelum azan subuh, beliau berbaring dulu istirahat. Lalu datang masuk waktu azan. Dan riwayat yang lebih banyak, ini perlu diingatkan ya, bahwa dua-duanya ada riwayatnya insyaallah, tapi riwayat yang lebih banyak menyebutkan bahwa berbaringnya beliau itu setelah salat sunat sebelum subuh. Salat sunat sebelum subuh untuk bersiap-siap menuju salat subuhnya, nunggu qomat. Tapi tidak tidur, ya, tidak tidur. Karena itu sebagian ulama kita mengingatkan hal ini, bahwa jangan sampai dia tidur atau ketiduran. Ya, jadi dia mau laksanakan sunnah ini, akhirnya ketiduran. Ya. Lalu tiba-tiba qomat, langsung bangkit, sholat. Ya, padahal jangan-jangan tidurnya sudah sangat nyenyak, batal sudah wudunya kalau begitu. Ya, itu salah juga. Ya, atau jangan-jangan ketiduran sampai ya tidak sempat ke masjid atau ketinggalan subuh. Ya, karena ketiduran. Itu juga tidak sunnah. Karena dia sekedar berbaring, tetap terjaga, ya, tetap terjaga tapi berbaring. Dan ini insyaallah kalau dilaksanakan dengan rutin dan mengikuti sunnah, maka betul-betul ada kekuatan baru lagi. Kita akan segar lagi untuk melaksanakan sholat subuh itu. Pertanyaannya, apakah ini dilakukan di masjid atau di rumah? Ya, ini kan salat sunat apa? Sesudah salat sunat, sesudah salat tidur, ini baring sebelum salat sunat atau sesudah salat sunat? Riwayat yang lebih banyak sebelum atau sesudah? Sesudah. Artinya kita azan subuh, ini sudah azan benaran ini ya, azan fajar shadiq. Lalu kita salat sunat 2 rakaat yang ringan, setelah itu kita duduk istirahat, kita berbaring istirahat untuk persiapan salat, persiapan qomat, menunggu qomat. Ya, di sini dikatakan hatta yaji al muadzin, sampai datang, sampai berapa lama beliau berbaring? Sampai datang muadzin yu'zinuhu, ya. Fayu'zinahu. Apa makna fayu'zinahu? Azan artinya apa?
fayu'limahu, menyampaikan kepada beliau, menginformasikan bahwa kita sudah mau qamat, ya, kita sudah mau qamat. Karena kata azan artinya i'lam, penyampaian, pemberian informasi. Karena itu dikatakan wa azzin finnas, ya, umumkan kepada manusia, umumkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan sunnah ini? Apakah sunnah ini, apakah berbaring ini disunnahkan secara mutlak atau tidak? Artinya ketika kita salat sunat di masjid, nunggu qomat pada baring semuanya, ya. Gimana pelaksanaannya? Kira-kira kalau kita masuk masjid, ya, sebelum qomat kita lihat, masya Allah, ikhwah saf pertama saf kedua pada baring semuanya, ya. Dan sudah sholat sunat, ya, sudah sholat sunat, bukan orang yang belum bangun-bangun sejak tadi, tidak, sudah sholat sunat. Apakah itu dianjurkan? Kata ulama kita, melihat sunnah Nabi SAW, beliau lakukan ini di mana? Di rumah beliau, di kamar beliau, ya. Karena beliau seorang imam dan tidak keluar nanti kecuali kalau beliau sudah mau dikatakan sudah mau iqamah, ya. Sehingga beliau lakukan ini di rumah beliau. Maka sunnahnya seperti itu, bukan di masjid, ya. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kadang kalau melihat ada orang mempraktekkan seperti ini tapi di masjid, maka beliau lempari dengan pasir, ya. Beliau ingkari, ya, karena ada yang memahami seperti ini di sebagian masjid-masjid di India, ya, dari kan ahlul hadis. Itu karena di India sebagian yang disebut dengan ahlul hadis yang semangat mengikuti sunnah, tapi kadang keliru dalam pemahaman, ya. Ada yang mempraktikkan ini, masuk kita masjid pada tidur semuanya, ya, mengatakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan tidak kita dapati dalam riwayat-riwayat bahwa para sahabat melakukannya. Tidak disebutkan bahwa sebelum qomat waktu subuh para sahabat pada memenuhi masjid dengan model berbaring, ya. Itu cuma dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak boleh lakukan? Boleh kita lakukan dengan catatan bahwa kita juga di rumah kita yang menanti qomat. Kalau kita, apalagi kalau kita imam, ya. Berapa lama? Ada yang sangat sebentar saja, tapi ada yang menyebutkan, ya, kalau kita imam, ya, tergantung bagaimana kita mengatur dengan baik, ya, jangan juga terlalu lama, dan kita yakin sudah kembali lagi tenaga kita untuk memimpin. Atau kalau kita mau mengamalkan ini, bisa juga kita amalkan setelah sholat lail kita, ya, sholat lail. Dan ini lebih bagus, ya, utamanya kalau kita bukan imam. Apalagi riwayatnya juga ada, bahwa sebelum waktu adzan subuh masuk, ya, sebelum adzan subuh masuk. Artinya kalau kita sholat lail, ya, apalagi kalau biasanya kalau ikhwah sholat lail berjamaah, biasanya kita baru 11 rakaat itu kalau kumpul dengan ikhwah berjamaah. Tapi kalau di rumah masing-masing biasa cuma witir saja atau beberapa rakaat saja kita kerjakan. Maka kalau kita tiba-tiba atau kumpul lalu panjang sholat kita, maka sebaiknya sebelum subuh ada waktu untuk kita istirahat sejenak, ya, sebelum subuh. Karena jangan, ya, yang jadi imam kalau umpama berjamaah umpamanya, jangan sampai dia imam lalu sampai masuk waktu subuh. Berikan sedikit waktu untuk istirahat, ya, agar kita bisa mengembalikan kekuatan kita untuk melaksanakan sholat subuh. Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ketika beliau menjawab apakah ini disunnahkan secara mutlak, ya, berbaring ini, beliau mengatakan ini tergantung kebutuhan, ya, tergantung kebutuhan. Beliau katakan adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang membutuhkan. Beliau sholat rutin 11 rakaat dan panjang berapa jam. Kalau kita, ya, cuma 3 rakaat saja, witir saja pas-pasan, ya, lalu atau 5 rakaat saja paling lama. Lalu kita juga mau berbaring, bahkan berbaringnya kadang lebih lama daripada, ya, sholat lailnya. Menurut beliau ini tidak terlalu dibutuhkan, ya, tidak terlalu dibutuhkan, karena beliau lakukan itu karena memang beliau panjang sholatnya sehingga membutuhkan hal yang seperti itu. Intinya ikhwas sekalian, ya, ini ketika kita mau kerjakan dengan niat mengikuti sunnah, silahkan, ya, tapi dengan beberapa catatan-catatan tadi agar kita tidak salah dalam mempraktekkan sunnah yang mulia ini. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala ketika menyebutkan hadis ini dalam bab ini, inti yang beliau mau sebutkan adalah bahwa ketika berbaring
sama dengan tidur, yaitu sunnahnya di sebelah kanan. Ya, kita di sisi kanan kita itu disunnahkan, entah kita tidur beneran, ya, atau sekadar berbaring, sama-sama disunnahkan di sisi kanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, termasuk dalam tidur beliau dan berbaring beliau. Hadanallahu wa iyyakum, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.